Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Bintang Widi Amara dengan NIM 250101020094. Pada kesempatan kali ini, saya akan merepresentasikan materi komunikasi data dan jaringan komputer. Adapun ada 5 topik utama yang akan dibahas. Yang pertama ada dasar komunikasi, topologi jaringan komputer, physical layer dan media transmisi, definisi dan proses OSI layer, yang terakhir fungsi protokol di setiap OSI layer. Kita mulai dari yang pertama, apa itu komunikasi data? Secara singkat, ini adalah proses pertukaran informasi antara dua perangkat atau lebih melalui media transmisi. Proses atau cara kerjanya melibatkan 5 komponen utama, yaitu yang pertama ada source, berupa perangkat pengirim, contohnya PC atau telepon. Yang kedua, transmitter, yaitu alat yang mengubah data menjadi sinyal modern. Yang ketiga, transmission media, jalur lintasannya, yaitu bisa berupa kabel atau nirkabel. Yang keempat, ada receiver, alat yang mengubah sinyal dan mengubahnya kembali menjadi data. Yang kelima, ada destination, yaitu perangkat akhir yang menerima data. Baik, kita masuk ke topik kedua, yaitu topologi jaringan komputer. Secara singkat, yaitu adalah cara atau peta bagaimana komputer saling terhubung. Ada 5 jenis topologi yang umum digunakan. Yang pertama ada topologi bus, yaitu semua terhubung ke satu kabel utama. Kelebihannya hemat kabel, namun memiliki kekurangan. Jika kabel utama putus, maka satu jaringannya mati total. Yang kedua, ada topologi star, ini yang paling umum, semua terhubung ke pusat. Kelebihannya memiliki kelebihan mudah dikelola, namun jika satu PC rusak, maka yang lain tetap aman. Yang ketiga, topologi mesh, yaitu setiap perangkat terhubung langsung ke perangkat lain. Sangat andal dan anti macet, tapi butuh lebih banyak kabel. Yang keempat, ada topologi ring, membentuk lingkaran tertutup, data bergerak ke satu arah, tapi jika satu titik mati, aliran data bisa terputus. Yang kelima, ada topologi tree, ini adalah gabungan hierarki antara star dan bus. Selanjutnya kita masuk ke physical layer dan media transmisi. Di sini tugasnya adalah mengirimkan bit mentah, yaitu angka 0 dan 1. Media transmisi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada guided media atau menggunakan kabel. Contohnya, twisted pair atau UTP memiliki kelebihan murah, tapi memiliki kekurangan jangkauannya terbatas. Lalu ada koaksial, memiliki kelebihan tahan gangguan dibanding UTP. Lalu yang terakhir ada fiber optik, itu menggunakan cahaya, memiliki kelebihan kecepatan yang sangat tinggi dan jangkauannya jauh, tapi memiliki kekurangan harga yang sangat mahal. Lalu yang kedua ada unguided media atau wireless, ini menggunakan gelombang radio atau infrared. Kelebihannya fleksibel dan mobilitas tinggi, tapi keamanannya lebih rentan dibandingkan menggunakan kabel. Lalu masuk ke topik terakhir, model referensi standar OSI layer atau proses data adalah model referensi standar yang membagi proses komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan layer agar perangkat dari vendor yang berbeda bisa saling berkomunikasi. Lebih jelasnya, seperti contoh, perangkat yang berbeda merek itu dapat saling berkomunikasi dengan adanya OSI layer. Lalu kita jelaskan lagi apa itu proses perjalanan data, berupa enkapsulasi dan dekapsulasi. Pertama, proses enkapsulasi atau di sisi pengirim dimulai dari layer 7, 6, dan 5, yaitu application, presentation, dan session. Yaitu data kita masih berbentuk data utuh yang diformat dan dienkripsi. Lalu turun ke layer 4, transport. Data tersebut dipotong-potong menjadi bagian kecil yang disebut segmen. Di sini diatur urutan dan keandalannya. Lalu lanjut ke layer 3 atau network. Segmen tadi diberi IP, pengirim, dan tujuan, sehingga namanya berubah menjadi paket. Lalu turun lagi ke layer 2 atau data link. Paket dibungkus dengan alamat fisik berupa MAC address dan pengecekan error menjadi frame. Lalu terakhir di layer fisikal, frame tadi diubah menjadi sinyal fisik atau bits atau 0 dan 1 untuk dikirim melewati kabel atau sinyal radio. Lalu jelaskan lagi proses dekapsulasi di sisi penerima.
Ketika sinyal sampai di tujuan, prosesnya dibalik dari bawah ke atas. Pertama ada sinyal bits, diterima oleh physical layer, diubah kembali menjadi frame di data link layer untuk dicek kembali alamat fisiknya, lalu naik ke network layer, amplop dibuka menjadi paket untuk dicek IP-nya, lalu naik ke transport layer, disusun ulang hingga segmen menjadi data utuh, hingga akhirnya sampai di application layer sebagai data email yang bisa kita baca di layar muncul. Jadi intinya komunikasi data adalah siklus pembungkusan enkapsulasi dan pembungkusan dekapsulasi data secara bertahap. Demikian penjelasan singkatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.